Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa penekanan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, langkah-langkah mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati kita. Ikut memuji Tuhan dan merespon liturgi dengan baik. Mencatat dan mendengarkan khotbah. Ikut berdoa bersama. Yang kedua, jemaat yang rindu untuk didoakan, silahkan menghubungi koordinator sektor setempat atau memasukkan informasi di dalam WA grup jemaat. Yang ketiga, majelis gereja mengingatkan dan menghimbau kita untuk terus mematuhi himbauan pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, dalam rangka pelayanan diakonia kepada jemaat yang terdampak pandemi virus corona, majelis jemaat tetap membuka kesempatan kepada kita untuk mendukung saudara-saudara kita dengan memberi persembahan syukur melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Gereja Toraja Jemaat Dadi, nomornya ada di layar. Yang kelima, persembahan syukur ibadah mingguan dan juga persembahan bulanan, Bapak Ibu Jemaat dapat menghubungi koordinator sektor atau mengantarkan langsung ke kantor Gereja Toraja Jemaat Dadi, Jalan Anumang. Demikian penekanan warta jemaat minggu ini. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita memuji dan memuliakan Dia di dalam tuntunan tema kita minggu ini. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anugerah salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang dalam minggu ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kita meresponi pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi Seindah Siang Disinari Terang. Sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Untuk mendengarkan perintah mengasihi, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Perintah mengasihi kita untuk minggu ini terambil dari kitab Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8 perintah mengasihi demikian. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Kita angkat pujian perintah baru. Silakan jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu, kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan dan menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Satu nats firman Tuhan yang menguatkan kita ketika kita memberi. Maliaki 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, "Ya Tuhan, murah-Mu baka." Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat, kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang Engkau karuniakan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami ditolong dan dimampukan memahami firman ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mewartakan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat pertama, sampai dengan pasal yang kedua, ayat 4a. Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, sampai dengan pasal yang kedua, ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian.
Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan kitab Injil, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 firman Tuhan demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita angkat pujian respon, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan duduk kembali.
Bapak Ibu sidang jemaat, dari seluruh rangkaian pembacaan kita saat ini, tema kita dalam lingkup Gereja Toraja untuk minggu ini, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Konteks pembacaan kita secara khusus dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 saat ini adalah kisah terakhir dari Injil Matius yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Disebut sebagai amanat agung karena merupakan perkataan atau pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia meninggalkan murid-muridnya. Ia terangkat naik ke sorga. Ada hal yang menarik dalam perjumpaan atau pertemuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus melakukan 3 hal sebelum meninggalkan murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus meyakinkan murid-murid akan kuasanya. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menjanjikan kehadiran dan penyertaannya bagi murid-muridnya. Menjadi menarik jemaat untuk kita melihat lebih jauh 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada pertemuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama, meyakinkan murid-murid akan kuasanya. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu memberikan sebuah pencerahan dan menjelaskan tentang bagaimana ia memiliki segala kuasa. Ayat 18 menjelaskan bahwa segala kuasa telah diberikan Allah kepadanya. Kuasa di sorga dan di bumi. Dalam kuasa inilah Tuhan menguatkan dan memberikan sebuah kepastian. Tuhan menghilangkan semua keraguan. Tuhan menghilangkan semua kebimbangan serta ketidaktahuan murid tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang telah hadir bagi mereka adalah Yesus yang telah memiliki segala kuasa. Kuasanya tak terbatas. Kuasanya melebihi segalanya. Dan karena itu, ketika mereka berjalan dalam perjuangan hidup, dalam keseharian, dan terus berjalan bersama Tuhan, maka kuasa Tuhan yang besar dinyatakan bagi mereka ketika mereka berpengharapan. Tuhan Yesus ingin menjelaskan dan menguatkan umatnya, khususnya murid-muridnya, bahwa kehidupan mereka bukanlah sebuah kehidupan yang tidak akan menghadapi persoalan, yang tidak akan menghadapi berbagai masalah. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Namun sebesar apapun batu karang tantangan yang ada di hadapan, seberat apapun pergumulan, ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam kuasa Yesus yang dahsyat, Ia akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya. Tugas untuk memberitakan Injil. Sudah Tuhan Yesus memproklamirkan segala kuasanya. Tuhan kemudian memberikan sebuah perintah, sebuah tugas untuk murid-muridnya. Perintah dan tugas itu adalah memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Ayat 19. Bahwa Injil harus disampaikan, dikabarkan kepada semua orang.
Injil harus didengar oleh semua orang. Semua orang di seluruh dunia harus mengenal, harus tahu, harus menerima Injil. Dan itu menjadi tugas yang diberikan murid-murid, yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan mengutus murid-muridnya. Tuhan memberi tanggung jawab dan tugas agar setiap murid-muridnya menjadi pewarta-pewarta dari kabar sukacita. Menjadi pewarta-pewarta dari Euangelion, kabar bahagia kepada semua orang. Kita, siapapun kita, ketika kita juga telah mendaulat diri kita sebagai murid-murid Yesus, kita diberi tanggung jawab untuk mewartakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun situasi, apapun kondisi kita, menjadi tugas kita untuk menyatakan Injil kepada semua orang. Sebagai murid-murid Tuhan, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, kita harus dapat membawa setiap pribadi, membawa setiap orang untuk lebih dekat, lebih mengenal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menjadi tugas setiap murid Tuhan untuk dapat mempresentasikan Kristus dalam kehidupannya. Sehingga setiap orang boleh menikmati kehadiran Kristus dalam perjumpaan dengan murid-muridnya. Bahwa tanggung jawab setiap murid-murid Tuhan adalah bagaimana menghadirkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan dengan itu pula mereka boleh menyatakan kabar sukacita, yaitu keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus. Setiap pribadi murid Yesus adalah pewarta-pewarta Injil yang ditugaskan oleh Tuhan. Karena itu, agar dapat menjadi pewarta Injil dalam hidup kita, adalah tugas kita untuk dapat lebih dekat mengenal Tuhan. Niscaya dan sulit bagi kita mewartakan tentang Tuhan Yesus kalau kita tidak mengenalnya. Dan bagaimana cara mengenalnya? Mari kita memiliki kedekatan dan hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat Tuhan Yesus. Dan dengan pengenalan itu kita dimampukan Tuhan untuk dapat mewartakannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan kehadiran dan penyertaannya. Jemaat Tuhan, dalam melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi jauh lebih dari itu. Tuhan menjanjikan kehadiran, Tuhan menjanjikan penyertaannya bagi murid-muridnya. Tuhan tahu tidak mudah untuk melaksanakan tugas ini. Ketika Tuhan mengutus, maka ketika itu Tuhan menjanjikan kehadirannya. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Sehingga kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu bahwa kita berjalan sendiri dalam kehidupan ini, dalam mewartakan kasih Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Ia terus menuntun menyertai kita. Karena itu mari kita laksanakan tugas kita, tanggung jawab kita. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam Kristus yang sudah berjanji. Tuhan yang sama yang akan menepatinya. Tunaikanlah tugasmu. Aku besertamu. Itu janji yang Tuhan beri. Itu janji dan pengharapan yang Tuhan wujudkan. Karena itu, mari kita semakin meyakini, kita terus berpengharapan, kita terus berserah dan terus percaya bahwa setiap langkah juang kita, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu, mari kita tunaikan tugas kita dan dalam itu kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Mari kita jalani seluruh kehidupan ini dalam kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tuhan menjanjikan kehadirannya.
Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidup kita, inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Ini akan menjadi fondasi yang memberikan semangat bagi kita dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan kita. Termasuk ketika kita masih berjuang dalam pemaknaan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang kita. Karena Ia sudah berjanji untuk hadir dalam hidup kita dan menyertai kita. Tunaikanlah tugasmu, anak-anak Tuhan. Tunaikanlah tugasmu, jemaat Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan besertamu senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari jemaat, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita selesai. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persekutuan ibadah pada minggu pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebersamaan kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami wujudkan. Biarlah persembahan ini Tuhan sungguh menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk dinamika dan gumul juang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Engkau hadir dalam kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing, dalam karya kerja kami, dalam gumul juang kami, dalam tumbuh kembang anak-anak kami, dalam pendidikan mereka di jenjang masing-masing, dalam masa muda anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami, baik sebagai pribadi, rumah tangga, dalam segala situasi dan perkembangan anak-anak kami, selalu Tuhan hadir, selalu Tuhan berkati, senantiasa Tuhan menuntun dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu dalam segala dinamika mereka. Bagi mereka yang bersyukur karena pertambahan usia, karena pertambahan usia pernikahan, karena kelahiran anggota keluarga, karena kepulihan dan berbagai tanda sukacita yang lain. Berkati sukacita mereka. Bagi sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengalami beban pergumulan, angkat beban pergumulan mereka. Bagi mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka. Angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami, Maya dan Wawan Maro. Sembuhkan mereka Tuhan. Dalam proses perawatan yang mereka lalui, dalam proses pemulihan yang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan, untuk para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Biarlah semua mereka mengalami dan menikmati seluruh kekuatan dan penopangan bagi Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai duka cita, jika ada yang berduka, hiburkan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami dalam sepekan dan sepanjang hidup kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan dalam pekan ini dan sepanjang hidup kami dalam segala kebaikan, kasih sayang dan rahmat Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya perjuangan kami bersama pemerintah untuk memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Kami mohon Tuhan, lalukan kami sesegera mungkin dari COVID-19 ini. Berkati mereka yang terus berjuang di garda terdepan.
para TNI Polri, dan tenaga medis kesehatan. Berkati kami majelis gereja bersama pengurus kategorial OIG dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya dalam masa-masa pandemi saat ini. Berkati kami Tuhan, untuk selanjutnya seluruh kehidupan kami kiranya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan topang kami. Berkati anak-anak Tuhan yang mengalami beban karena dampak COVID-19. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk semua kami yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini. Berkati selanjutnya Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami angkat, kami serahkan, kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Allah dimuliakan dan kita umat-Nya diberkati melalui firman-Nya. Sambil kita kembali ke tengah-tengah aktivitas kita, mari kita mengangkat pujian, Ku ingin selalu dekat padamu.